Wow, saya menemukan ada ikan yang menarik di sini. Jadi dia sebagai ikan gapi itu agak aneh nih. Nah, ini juga nih seharusnya dia berpotensi untuk menang. Cuma sayangnya ada sedikit ketidaksempurnaan di belakangnya itu. Rata-rata dia jarang banget yang bisa lurusnya itu sempurna. Jadi inilah yang saya sebut delta sempurna. Dia udah sudutnya itu tajam. Dan saya juga lihat sekilas sih bagus-bagus. Jadi rata-rata itu ada red ear-nya. Cuma kita akan review langsung. Kita lihat satu persatu di sini. Kita akan menilai kelas mosaik sekarang. Jadi mosaik di sini itu adalah delta tail. Dan berhubung dia mosaik yang delta tail itu biasanya diikuti oleh snake skin di tubuhnya juga. Cuma balik lagi karena ini kontes yang nilai paling besarnya adalah di ekor, kita akan coba nilai ekornya dulu ya. Kita lihat sekilas dulu, mencari ikan-ikan berbakat dulu. Sebentar, kamera saya belum fokus, oke. Kita akan geser agak cepet ya. Dan ini mungkin karena sudah ada stiker nih, jadi mau nggak mau saya agak terpengaruh. Jadi saya mau lihat dulu ikannya, oke seperti itu. Tapi kalau ini kita bahas dulu ya. Kalau saya menilai ini, walaupun dia ada stikernya, tapi di sini ada cuil sedikit di atas. Kalau saya nanti dulu, saya akan lihat ikan-ikan lainnya dulu. Ini masih kurang besar. Ini juga masih kurang besar ya, ekor dengan tubuhnya masih panjang tubuh. Terus, nah ini cukup baik nih. Dia jenisnya adalah Japan Blue Mosaic. Cuma coraknya akan kalah dengan yang snake skin mosaic karena dia masih sangat tebal-tebal. Nah, ini kita ketemu ikan bagus pertama nih. Ikan bagus pertama ini deltanya membuka sempurna, pangkal ekor tebal. Jadi dia untuk 90 derajat itu bagus ya, ngebuka terus kaku. Belakang segitiganya sangat sempurna, lurus, hanya sedikit kekurangan tapi sedikit banget. Bahkan saya rekomendasikan ini, saya prediksi ini bisa menang. Kita lihat nomornya nih ya, 14. Geser lagi, ini cukup menarik tapi ada sedikit sobek ya. Terus kemudian ini warna, saya nggak mau bahas nih karena takut salah. Ini warnanya merah. Oke, ini lumayan, oh nggak, ini jadi agak ngeblur ya. Jadi kalau kita lihat dia bentuk ekor bagus tapi coraknya itu di pangkal itu agak ngeblur. Ini saya juga nggak mau bahas, takut salah nanti. Nah, ini contoh ikan yang memang berpeluang juga. Kita lihat pertama adalah bentuk ekornya. Dia bisa membuka, dia sangat anggun nih, ikannya sangat anggun. Dia bisa membuka sempurna, bentuk deltanya rapi. Coraknya ini kayak lebih rapat daripada yang tadi di atas. Oke, snake skin di tubuhnya juga sangat rapat nih, saya zoom. No. Kita bisa lihat ya, ini dibandingkan yang ini tadi. Dia menang di bukaan ekor sih. Tapi kalau corak saya lebih pegang yang ini ya, lebih rapat. Terus kemudian sebelahnya, woi, kalau ini menang di sudut segitiganya. Jadi sudut atas dan sudut bawah ini sangat lancip nih. Wah, jadi ada berapa ikan tuh ya? Kalau saya ini agak kurang, jadi saya pegang nih nomor ini 23, 22, dan 14. Kita lihat nanti apakah benar pilihan saya itu akan menang. Ini kameramen saya. Masih lanjut, kita akan masuk ke kelas AOT dan dalam kurung ada crown garis miring short tail. AOT itu kepanjangannya adalah any other tail, artinya adalah bentuk ekor yang lain dari gapi. Kalau gapi yang normal itu adalah delta, half moon, big tail. Nah, ini kita masuk ke AOT. Seperti apa? Kita akan masuk ke stiker-stikernya aja, karena sudah ada yang stikeran ini. Yang pertama, ini jenis mana ikan ya? Oh, ini. Dia sepertinya spear tail, cuma kalau saya lihat ini agak lancip, itu masuknya ke pintail. Jadi pintail itu yang dia seperti jarum. Saya nggak bisa bahas banyak ya, karena saya juga kurang paham tentang AOT, apalagi yang jenis-jenis spear tail ini. Saya akan masuk ke ikan-ikan yang saya paham aja. Nah ini round tail. Jadi round tail di sini, kenapa kok dia dinominasikan? Kita bisa lihat pertama di bodinya sih ya. Kalau saya udah terkesima itu dengan bodinya sangat besar. Tapi tidak sampai di sana, kita lihat bentuk bulatan ekornya. Jadi dia ini masuk round tail, round itu harus bundar. Saya akan dekatkan di sini, kalian bisa menilai sendiri bahwa ini bundernya bagus dan coraknya itu rata. Sampai ke badannya juga dia punya gradasi corak yang sama. Jadi artinya tidak ada perbedaan gradasi. Terus dia juga ada metalnya juga pas di
batas perut. Jadi menurut saya sih ya, ini cukup bisa direkomendasikan. Ini nomor 006. Lanjut, di sini ada rontel lagi. Lebih kecil dari yang tadi, cuma ini berbeda jenis ya. Dia Medusa rontel. Bundernya sih kayaknya bagusan ini bundernya, cuma saya tidak bisa ngebahas coraknya. Kalau kita lihat sekilas sih bagus, tapi saya nggak ngerti seberapa dalam penilaian dari corak si ini. Saya hanya bisa menilai dari bentuk rontelnya. Apakah ada lagi? Itu rontel hanya 2 ini ya. Kita akan masuk ke sini. Oh, ini masuk ke krontel sekarang ya. Nah, ini saya suka nih. Jadi kemudian kalau krontel itu saya masih bisa ngomong banyak. Sebentar. Tadi dia sempat ngebuka, kayaknya bagus nih. Tadi ikannya masih tidur. Di sini ada full black krontel. Ini masih ikan langka, jadi jarang banget yang punya. Dan menurut saya juga jarang sekali orang yang menjual ini ya. Kualitas saya nggak bahas ya, karena menurut saya agak sakit ikannya. Ntar, ada lagi kah? Ini juga krontel. Oh, kita punya ikan yang bagus banget. Nah, ini kalau saya ngelihat gini langsung nih ya. Dari ekornya, dia sangat halus pecahnya dan hampir sama. Terus juga karena dia half moon ya, kita lihat itu dari sudut atas dan sudut bawah tuh keluar ekor juga nih. Dia nggak half moon sih, mungkin lebih ke big tail. Tapi ini sangat rapi sekali. Jadi udah suwir-suwirannya itu halus. Dia juga panjangnya itu simetris, jadi berbentuk. Untuk dorsalnya pecahnya sangat banyak dan corak badannya juga istimewa. Saya rekomendasikan ini pasti akan menang nih. 043, kita lihat nanti ya. Ini agak kurang. Ini ada lagi ini pintail sih, masuknya tajam banget ini. Tapi nggak tahu ya speartail atau pintail. Nah, ini ada krontel lagi. Oke, ini juga cukup baik. Dia jenisnya ini base bodinya itu blonde, dia punya HB dan belakangnya itu kuning. Jadi bisa jadi dia, tapi menurut saya belum HB yellow sih, ini lebih ke HB pastel. Cuma yang kuningnya, karena dia blonde mungkin ya. Jadi kuningnya ini agak terlihat kuning banget. Ini juga sebentar, dorsalnya saya cek. Oke, saya juga pegang ini nih, 023. Kemungkinan besar kita lihat dia mungkin akan menang. Ini ya, ini speartail harusnya kayak gini nih. Ini contoh speartail. Dia seperti api ya, jadi seperti obor itu mungkin. Nah itu. Tapi saya juga nggak akan bahas karena saya kurang paham juga untuk penilaian speartail. Mungkin cukup sekian, jadi saya hanya pegang yang CT-CT itu, berhubung saya juga pahamnya cuma CT-CT. Oke, dan sekarang ini kebetulan juri ini sedang melakukan penilaian, jadi saya mau coba tanya ke juri untuk kelas yang saya tuh kurang paham. Yuk, kita cari adakah yang bisa kita ajak ngobrol. Nah, ini ada juri yang kebetulan sedang menilai kelas. Oh, tapi Juve Pattern. Mungkin saya mau tanya sedikit deh tentang AOT. Halo, Mas Dias ya? Nah, ini kebetulan Mas Dias ini kan dari Salatiga nih ya. Kita ngobrol sedikit ya. Jadi kita berbagi mic dulu. Saya mau tanya dulu, untuk Mas Dias ini sudah berapa kali sih menjadi juri? Kalau juri yang nasional 2 kali ini. 2 kali ini nasional. Berarti artinya pernah menjadi yang regional. Kalau Latber itu di Salatiga pernah nggak sih? Kalau dulu pertama kali malah langsung regional sih. Oh, pertama kali regional, terus kemudian nasional? Enggak, Salatiga baru pertama kali. Oh, Salatiga baru pertama kali? Baru sekali. Oh, gitu ya. Dan ini kan saya lihat lagi menilai Juve Pattern nih. Tapi boleh nggak sih kita geser sedikit? Karena tadi agak bingung sih untuk AOT ini kan kebetulan dia macam-macam. Ya, ini undertail macam-macam. Saya mau tanya, di sini tuh ada jenis yang saya agak kurang paham. Nah, ini masuknya apa ya untuk bentuk ekornya? Pintail. Pintail bener ya? Ya. Jadi ternyata benar dia bukan speartail ya? Bukan. Bisa dikasih contoh yang speartail? Karena agak mirip kan ya kelihatannya? Yang spear itu dia agak lebar. Nah, ini? Nah, ini masih. Kalau yang pintail itu dia lebih panjang. Yang apa? Lancipnya pertemuan sudutnya lebih panjang. Kalau ini masuknya apa ini? Speartail. Speartail ya? Kalau di sebelah sini? Speartail juga? Spear nanggung, pintail nanggung. Oh gitu, berarti ya. Memang ini ya, memang dekat ya? Ya, sudutnya apa? Pin, ya kayak pin apa gitu, itu? Kecil. Iya, kayak jarum gitu lah ya? Jarum ya, oh. Harus ada itu. Oke, terus pertanyaan kedua, ini karena dia AOT itu macam-macam, gimana sih cara menentukan antara pintail atau rontail atau krontail? Ataukah mereka masih dalam penilaian kelas masing-masing? Atau langsung dibandingkan?
Kalau dibandingkan langsung nggak bisa ya. Dibandingkan langsung tidak bisa. Mungkin kita pilih dari apa masing-masing jenis. Oke, berarti masing-masing jenis dicari yang paling sempurna. Ya. Baru kemudian dibandingkan atau Ya. gimana? Kemudian dibandingkan. Oke. Kan kita ambil nominasi 5 kan. Kemungkinan kita ambil dari beberapa jenis, enggak satu jenis semua kan. Nah, nanti baru dibandingkan. Oh gitu. Ya. Mungkin cukup segitu dulu, jadi bisa lanjut bertugas. Terima kasih untuk waktunya. Kita masuk ke middle class. Jadi middle class ini juga kelas yang baru di dunia kontes. Jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit. Kok ada yang belum dikeluarin nih ya? Jadi untuk middle class itu adalah ikan-ikan yang belum sampai di perbandingan tubuh dengan ekor 1:1, semua bisa masuk ke kelas ini. Jadi karena dia masih open, jadi kita akan melihat itu variasi jenis yang tidak terbatas, karena semua jenis yang belum masuk ke kelas utama atau 1:1 dia akan kita masukkan ke middle class. Kita akan bahas yang ada stikernya aja karena terlalu banyak, ini sampai 100, sampai di pojok sana kelihatannya 120 atau 130 tadi. Kita akan mulai dari yang sini. Nah, ini cukup baik ya, kita melihat jenis topaz. Sekilas aja kita bisa melihat deltanya itu dia ngebukanya tegap banget. Dan atas dengan bawah itu dia punya proporsi yang sama. Sudut atas dan bawahnya juga hampir sempurna. Jadi ada sedikit kekurangan di sudut atasnya. Dia sedikit mayung atau bengkok gitu. Tapi menurut saya ini cukup istimewa ya kalau kita ngelihat sekilas dia sebagai middle. Jadi dia ini ikan yang berbakat untuk masuk ke kelas utama nanti. Ada topaz, terus kemudian ada black Moscow. Sekilas cukup baik, tapi ada kekurangan sedikit aja di sudut delta atasnya. Ada kekurangan sedikit. Lanjut ke sini, ada Black Moscow lagi. Nah, ini lebih bagus menurut saya. Oke, semoga kelihatan ya, ini agak mantul. Dan kebetulan dia backgroundnya hitam, jadi kita nggak bisa jelas ngelihat ikannya. Tapi menurut penglihatan saya, dia deltanya tepat di 90 derajat, bahkan hampir lebih. Tapi ini masih tepat 90 derajat, dan menurut saya ini sedikit lagi itu bisa masuk kelas utama. Mungkin ada kekurangan sedikit di belakangnya itu, cuma kurang lurus vertikalnya. Lanjut, kita cari lagi, ada sini satu stiker Hubby White. Kita mungkin nggak bahas banyak nih ya, karena sudah kelihatan bagus sih. Warnanya tuh sangat solid, HB-nya juga sangat solid, bersih. Cuma ada sedikit kekurangan itu di, nah itu belakang ekornya dia kurang tebel warna putihnya. Oke, ini ada lagi di sini AFR. Nah, ini kan variannya gila kan ya, dari mata hitam sampai albino dia ada di sini. AFR ini sebentar, oke, deltanya lumayan dan cukup sulit ya menurut saya untuk mencetak AFR yang berdelta bagus itu cukup sulit. Jadi ini tergolong lumayan, untuk warna tubuhnya juga hampir rata, tapi perutnya itu ada sedikit kurang solid warnanya. Kita geser sedikit, ada Blue Grace. Blue Grace pertama kita lihat deltanya hampir sempurna, hanya ada sedikit miss di bawahnya itu, agak lebih berat bawah. Untuk logo naiknya cukup baik lah ya, jadi kita bilang cukup baik aja. Terus coraknya yang hampir istimewa, jadi kita bisa lihat titik-titiknya itu dia rapi sekali, rapat sekali, cuma ada sedikit gradasi aja di sedikit aja sih itu. Jadi ini ya layak lah ya untuk kita besarkan dan bisa masuk kelas utama nantinya. Geser lagi, ada albino HB White. Nah itu cukup cantik. Ini bukan AFP ya, jadi kalau albino full platinum dia lebih tebal lagi platinumnya dan kepala itu pasti ketutup. Jadi kalau kita lihat ini albino HB White, masih ada tuxedo-nya sedikit. Kita nggak bahas banyak lah ya.
Lanjut. Oke, di sini ada yang dapat 3 stiker nih, kita lihat. Nah, kebetulan backgroundnya bagus nih. Ini menurut saya sih albino German yellow ya, karena kuningnya itu kuat sekali. Dan lihat ya, di kepala itu juga ada warna kuning. Ini bagus, deltanya sempurna. Hanya ada miss sedikit banget, tapi menurut saya tidak perlu nggak usah diperdebatkan lah ya, karena nyetak ikan yang sempurna itu ya nyaris nggak mungkin lah. Kalau saya bisa rekomendasikan ini nih, nomor 72. Ada lagi satu stiker di sini, HB White. Wow, ini sekilas sih tajam, tapi ternyata ada kekurangan di belakangnya. Jadi belakangnya itu dia tidak vertikal lurus. Lanjut ke 2 stiker, ada Snake Skin White Mosaic. Sedikit kurang rapet coraknya, ekornya sudah dapat, performnya oke, corak badan juga dapat sebenarnya. Ini ada Cobra, lumayan istimewa, tapi sebentar, untuk deltanya sih karena ini banyak banget pesertanya, jadi menurut saya nih ikan seperti ini sudah bagus, tapi ya balik lagi musuhnya nih pasti banyak yang bagus-bagus. Jadi dia hanya dapat 1 stiker. Kita cari yang, ini ada 2 stiker nih. Nah, ini kita bisa belajar juga nih dari HB White yang ini. Mana nih kan? Oke, HB White ini bisa kita jadikan contoh ikan yang berpotensi untuk menang. Walaupun dia dapat 2 stiker, tapi saya udah bisa menilai pertama dari half black-nya dulu. Jadi kita jarang menemukan half black itu benar-benar hitam dan benar-benar setengah badan. Kalau ada titik-titik putih di pangkal ekor, menurut saya itu masih ditoleransi lah ya, karena itu wajar. Terus juga yang mau saya garis bawahi itu di ekornya. Kita bisa ngelihat dia ngebuka terus, dan dorsalnya tuh deltanya tuh asik banget. Jadi kita bisa lihat asik banget tuh, kelihatan banget bahwa dia segitiga. Cuma mungkin gini, balik lagi kita akan lihat musuhnya nanti. Menurut saya sih ini saya rekomendasikan ya 080. Dia kemungkinan besar bisa menang. Kita cari lagi yang ini stiker 1, nggak usah. Kita cari yang stikernya banyak, ada nggak ya? Kita lihat 2 stiker ini. Black Moscow. Oke, cukup asik juga ya. Dari performnya kita gampang untuk melihat kualitas ekornya. Dan ya ada minus sedikit sih. Di belakang itu dia vertikalnya kurang rata. Tapi menurut saya ini udah berpotensi juga untuk menang. Tapi tetap saya memegang 2 ikan tadi itu ya. Yang ini 80 dan ini 72. Nah, ini adalah kelas yang mungkin masih jadi pertanyaan di mereka yang masih awam. Jadi kok female ini kok bisa dikonteskan? Jadi kita akan melihat seperti apa sih kelas female open ini. Karena dia masih open, berarti semua betina itu akan masuk ke dalam satu kelas. Kita langsung lihat menuju ke ini yang sudah banyak benderanya ini. Saya akan coba tangkap dulu video ikannya ya, walaupun agak susah. Nah ini, saya melihat secara cepat aja. Kalau female open itu memang harus hamil dan bodinya harus besar. Itu wajib atau mutlak. Ini jenisnya adalah HB White. Kalau kita lihat kenapa kok dia berani kontes dan akhirnya dapat banyak ini stiker. Untuk body dan hamil dia dapat. Terus kemudian untuk ekornya dia bisa solid. Jadi tidak semua betina itu bisa mempunyai warna yang solid. Dan ukuran ekornya juga dia bisa memanjang. Itulah kenapa dia bisa masuk ke dalam kontes female open. Lanjut ke sini, set. Nah, biasanya pemenang female open itu adalah kelas dragon. Ini dragon ya. Cuma kalau saya sih melihat ini istimewanya tuh di ekor. Dia half moon-nya itu sempurna. Cuma ada kekurangan itu di besar perutnya. Jadi karena tadi mutlak harus hamil dan bodinya harus besar, sehingga kita akan lihat nanti pesaing-pesaingnya itu bagaimana. Tapi secara ekor ini nilainya tinggi banget. Sebentar. Kita akan tunggu dia naik. Tuh. Nah itu istimewa banget. Dan ada lagi musuhnya di sini ya, dragon juga. Sebentar. Ini juga istimewa, tergolong sangat istimewa. Cuma dia kalah size body, jadi masih besaran yang di sana. Terus ini juga ada yang dapat stiker 2. Ini juga jenis dragon juga.
Memang sih Dragon itu bisa mendominasi kalau di kontes female open karena bentuk ekornya itu sangat mempesona. Jadi selain HBW tadi ya, dia kalau half moon-nya itu sempurna, kita akan ngelihat seperti ekor jantan. Bahkan ada warnanya juga. Nah ini dia hanya dapat 2 stiker. Mungkin karena kalah besar ya dengan yang sana tadi, dia bukan half moon-nya itu sempurna dan besar ekornya. Ini ada HB white lagi, tapi agak kurus. Kalau saya sih tetap pegang, oh ini nih, ini masih ada yang 2 stiker lagi, HB blue. Ini agak susah karena ternyata toples plastik ini. HB blue, terus kemudian ada dragon lagi. Ini kelihatannya blue dragon ya, kalau saya lihat dari coraknya itu agak kebiruan dan agak tipis. Itu bisa ciri khas blue dragon. Oh ini ada dragon, oh ini bukan. Ini kayaknya ya dragon juga sih. Cuma ada sedikit warna ivory di dorsal, tapi saya masih yakin ini dragon. Kalau saya masih pegang yang ini tadi nih. Walaupun perutnya tidak terlalu besar, tapi dia penilaian ekornya cukup besar. Masuk ke kelas swordtail. Jadi swordtail itu berarti semua ikan yang punya pedang. Pedang bawah, pedang atas, atau double sword. Kembali kita akan nilai, wah ini udah ada yang kebanjiran stiker ini, saya penasaran ya, coba kita review langsung. Oke, mana ikannya? Oke, di sini istimewanya mungkin sekilas kita bisa lihat ini kan double sword ya. Double swordnya itu benar-benar simetris. Walaupun menurut saya sih bukaannya nggak terlalu lebar, tapi dia ini proporsional. Jadi ke belakang terus, ukuran pedang atas dan bawah itu sama, dan sampai runcingnya pun sama. Ini kalau udah begini biasanya kemungkinan menang sih. Saya nggak usah rekomendasikan nih ya. Kita lihat nanti 006. Terus ada lagi nih kebanjiran stiker juga, tapi di sana 5, di sini 4. Sama, dia juga double sword. Bedanya mungkin yang ini agak tumpul, tapi bodinya menang ini, dia lebih besar. Kalau kita bahas dorsalnya, menang yang ini. Jauh ya, dia dorsalnya ini masih tajam. Tapi kalau yang ini dorsalnya tumpul. Dan untuk corak badan, corak badan menang ini. Kalau yang ini besar-besar coraknya. Cukup bagus sih, tapi tetap saya pegang yang atas. Kita pilih lagi dari sebalik sini masih ada. Ini 1 stiker nih. Vienna bottom sword, dia untuk pedangnya bagus, dan kalau menurut saya ini masih masa depan, kok nggak kelihatan nih. Masa depannya masih panjang, dia masih bisa lebih besar, lebih panjang, dan kita mungkin ini prediksi usia masih di 5 atau 6 bulanan. Karena untuk sword itu dia harus tua banget untuk mendapatkan proporsi pedang yang sempurna. Ada lagi nih yang kebanjiran stiker 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi double sword juga. Nah bedanya mungkin gini ya. Di sini kita bisa melihat dengan jelas tuh karena ada bantuan sinar. Kalau di sebalik sana tadi gelap. Mungkin saya nggak bisa bandingin. Saya akan review yang ini aja. Dari pedangnya dulu, dia sama-sama simetris, panjang dan lebih lebar ya daripada yang pertama. Saya tetap pegang yang ini deh. Daripada yang pertama saya tetap pegang yang ini 32 karena dia bukaannya lebih lebar. Itu ada stiker 4 lagi. Bottom sword lagi. Pedang bawahnya sempurna, cuma dorsalnya tumpul ya. Ikannya gesit banget. Tapi balik lagi penilaian ekor itu tinggi, jadi dorsal hanya 10%, jadi ini masih ada kemungkinan menang. Tapi saya nggak mau pegang yang ini. Balik lagi sini ada 4 stiker. Oh beda-beda, ini koi. Berarti cuma sampai di sini ya. Lanjut kali ya ke koi pair. Nah ini kebetulan si albino koi itu penuh, tapi ternyata si koi pair ini cuma 15. Kita lihat koi ini bedanya dengan albino berarti dia mata hitam. Yang pertama ini dari betina kita nilai merahnya hampir full, jadi masih agak kurang sampai ke insang, harusnya menutup insang semua. Ekor sudah bagus, untuk dorsalnya juga agak kurang merah. Ini blonde, jadi kita ngelihat warna albino tapi dia bermata hitam, ini blonde. Cuma ikannya agak kurus, sayangnya. Ini juga, aduh, ternyata tau gitu punya saya ikutin ini mata hitam, ternyata kecil-kecil gini udah bisa menang ini. Aduh, nyesel juga nih. Bener ini, Bang. Saya punya banyak banget kayak gini, jadi dorsalnya itu masih belum merah. Umur masih muda sih, masih 4 bulanan. Saya pikir juga pesertanya bagus-bagus tadi itu. Lanjutlah.
Ini ada Platinum Koi. Ini juga masih muda banget, dapat 2 stiker ya, walaupun masih muda banget. Jadi mungkin karena pesaingnya sedikit. Ini, nah ini nih, mungkin saya bisa pegang yang ini. Sekilas aja untuk masih kurang sih. Jadi merahnya itu masih kurang sampai insang. Tapi dia untuk proporsi badan dapat lah ya, cukup besar. Dorsal kurang sedikit seperti sama yang di sana. Ekornya ada sedikit hitam. Tadi sana juga, oh menang itu ding. Saya masih pegang yang kalau antara dua ini, mungkin pegang yang mana ya? Saya pegang yang ini deh, 001. Dan ternyata ada ketinggalan satu dan menurut saya ini sangat potensial juga nih. Dia jenis blonde koi snake skin, jadi seperti yang saya jual juga. Cuma ini bodinya besar banget. Kita bisa lihat si jantannya, bodinya itu hampir sama dengan betina. Tapi menurut saya ketika si betina itu lebih besar lagi atau lebih tua, dia bisa lebih potensi untuk menang. Nah ini hanya ada kekurangan sedikit di ekor betina, dia ada sedikit beningnya di bawah. Tapi balik lagi dia mendapat 4 stiker, jadi kalau kontes itu adalah yang penting si pesaingnya juga bagaimana. Kalau ternyata hanya 15 tank dan mungkin tidak ada yang sempurna, ya mau nggak mau pasti akan dilimpahkan ke yang terbaiknya. Dan ini luar biasa ya, tadi saya udah lihat nih mulai dari nomor 1 di sini sampai ke sana dan ada di balik sini lagi, itu total ada 100 peserta lebih. Tapi dia memang sangat bagus itu di AFP untuk sampai usia tua, sangat sulit membuat warna putihnya bersih. Dan kita melihat ini sangat bersih. Woi, deltanya mantep ini ya. Sangat tajam untuk delta atas dan bawahnya. Terus kemudian dia juga membuka terus ekornya nih. Kita mudah sekali untuk menilai ikan-ikan yang seperti ini